warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Titi Handayani selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Burjo, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Burjo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini adalah aksi nyata modul 1.2 dari program CGP. Maksud saya maaf 1.4. Jadi calon guru penggerak angkatan 9 saya sendiri Eko Budianto. Adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti atau diskusi, yang keempat penutup dan juga doa. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Burjo. Kepada Ibu Titi Handayani, waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Purworejo yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan CGP Angkatan 9 yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di sini bersama dalam acara aksi nyata atau diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan aksi nyata ini sangat-sangat mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari saya pribadi, karena saya sangat bangga kepada ada 3 rekan CGP kita pada angkatan yang sama mengikuti program guru penggerak di angkatan 9 ini. Bapak Ibu mungkin sudah masih ingat waktu saya mengadakan diseminasi setahun yang lalu tentang budaya positif. Nah, sekarang ini Bapak Ibu secara langsung mempelajari, menerapkan serta mengaplikasikannya di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu kalau dulu merasa hanya sebatas saya mensosialisasikan kepada panjenengan, tapi untuk hari ini Bapak Ibu yang berperan secara aktif, secara langsung untuk diseminasi ke rekan guru yang lain. Jadi nanti euforianya itu dapat ya, kalau dulu peserta, sekarang yang aktor utamanya gitu maksudnya. Pada kegiatan hari ini nanti Bapak Ibu calon guru penggerak itu mensosialisasikan, menerapkan kepada panjenengan semua apa sih budaya positif itu sebenarnya, bagaimana sih cara menerapkannya ke anak-anak. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa hukuman ataupun sanksi yang kita berikan ke anak-anak itu memiliki efek yang tidak baik ke depannya. Jadi dengan apa kita memberikan disiplin kepada anak-anak, yaitu dengan menggunakan budaya positifnya. Dengan apa? Yang pertama nanti mungkin dijelaskan apa sih budaya positif, tentang keyakinan kelas. Jadi di dalam program guru penggerak itu tidak ada yang namanya peraturan kelas, yang ada diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari anak, disepakati oleh anak, kembali ke anak lagi. Jadi anak merasa bahwa keyakinan kelas ini saya yang buat, saya yang
menyepakati dengan teman-teman dan guru saya. Kemudian nantinya ini yang harus saya tanggung jawabkan seperti ini. Oh, ternyata kalau semua hal yang berasal dari anak disepakati bersama, nanti jadinya lebih efektif. Beda dengan yang namanya peraturan itu kita yang buat, dari guru yang buat, harus benar-benar disepakati oleh anak. Jadi tidak ada yang namanya timbal balik antara anak dengan guru. Beda dengan keyakinan kelas. Seperti kita mendesain kelas misalnya. Kalau kita guru yang mendesain, itu anak-anak tidak ada yang namanya memiliki. Namun kalau kita libatkan anak-anak yang membuat, terus kita tinggal mengarah dan membimbing, itu anak-anak punya jiwa ownership, artinya punya jiwa kepemilikan. Oh, ini saya yang buat loh, kelas ini milik kami bersama. Jadi otomatis outputnya nanti anak-anak merasa memiliki dan menjaga karena mereka yang membuat. Mungkin seperti itu gambarannya untuk budaya positif. Nah, budaya positif nantinya setelah kita pelajari bersama, kita kemudian mengaplikasikan ke anak-anak, nanti adanya yang kita harapkan nanti adalah timbulnya motivasi intrinsik di dalam diri anak. Jadi nggak ada yang namanya anak itu terpaksa. Jadi nggak ada yang namanya anak itu takut dengan guru. Yang ada hanya rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam diri siswa masing-masing. Mungkin itu guru penggerak ke depannya yang diharapkan outputnya ke anak-anak itu adalah memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang nggak ada yang namanya hukuman gitu. Sudah tidak zamannya lagi kita mengajar dengan dideni atau ditakut-takuti adanya hukuman. Misalnya tidak mengerjakan PR, kita hukum 10 kali lari keliling lapangan. Bukan zamannya lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Zamannya itu anak-anak kita sadarkan, kita tanya kenapa tidak mengerjakan PR, apa sebabnya, bagaimana penyelesaiannya, itu nanti di seketika restitusi namanya. Nanti lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru CGP ya. Saya cuma menyebut sedikit-sedikit. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, anak merasa dimanusiakan. Jadi kita tidak boleh mengejudge bagaimana anak, kamu salah tidak mengerjakan PR. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa si anak tidak mengerjakan PR. Nah, tugas kita menggali apa sih penyebabnya. Nah, untuk solusinya kita tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memaksa. Kamu harus seperti ini. Nah, tidak boleh itu. Bagaimana seharusnya? Kita arahkan bagaimana supaya besok kamu mengerjakan PR itu seperti apa, biar anak sendiri yang mengungkapkan. Tugas kita hanya memunculkan solusi-solusi seperti apa yang datang dari siswa tersebut. Jadi tidak ada yang namanya paksaan ya Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira budaya positif. Yang lain tetapi buahnya nanti ada nama materi dalam dalam budaya positif sekolah. Nah, nanti kayaknya ini tepat sasaran karena nanti bisa Bapak Ibu guru kelas langsung praktek, karena banyak kasus-kasus yang ada di dalam kelas, termasuk sekarang maraknya bullying. Nah, itu nanti ada di dalam budaya positif sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya meriah untuk ibu keluarga kita. Jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali yang diceritakan oleh Ibu Kepala tadi, bahwasanya kurang lebih nanti yang akan saya jelaskan sudah seperti itu. Jadi sudah diulas habis. Cuma maksud saya nanti gini, di sini kami CGP dari Angkatan 9 bukan bermaksud untuk menggurui. Mari kita nanti belajar bersama-sama bagaimana menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau dulu ini sudah pernah melakukan di di Korwil. Kalau sekarang saya di sekolah, mungkin nanti kita bisa ulas mengenai kasus yang ada mungkin di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu bisa kita mulai ya. Jadi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Eko Budianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Lanjut Pak.
Jadi konsep utama budaya positif itu apa saja Bapak Ibu? Jadi yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita langsung yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Begini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengetahui bahwa pembelajaran kita sekarang beda dengan yang dulu atau mungkin zaman kolonial. Karena kenapa? Berdiferensiasi artinya setiap murid memiliki kebutuhan tersendiri. Jadi kebutuhan unik artinya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik ataupun guru harus tahu bagaimana untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang sudah kita ketahui, sudah Kemendikbud sosialisasikan bahwa di sini pelajar Pancasila memiliki 6 sifat, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang sifat-sifat dari profil Pancasila. Lanjut Bapak-Bapak. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Jadi Bapak Ibu, kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai diyakini. Lalu positif kan sudah tahu, ya? Artinya positif adalah kebaikan. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman ataupun hukumannya. Tadi yang sudah dibahas nanti mengenai apa itu hukuman, apa itu konsekuensi nanti berikutnya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya disiplin positif. Sampai di sini sudah paham ya? Lanjut. Iya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu tadi kan kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Saya kasih contoh mungkin nilai kebajikan universal seperti keselamatan. Jadi kalau kita mengatakan keselamatan, artinya kata-kata tersebut tidak ada hubungannya dengan suku bangsa, agama, jadi bersifat universal atau umum. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sehingga ketika kita menilaikan nilai kebajikan, yang dimaksudkan adalah seseorang memiliki motivasi intrinsik yang dijelaskan oleh Bu Titi tadi. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri. Lanjut Pak. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia kalau kita implementasikan sama, kita sebagai seorang pendidik dan juga murid juga memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 Bapak Ibu, kelihatan ya? Yang tengah ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan bertahan hidup, makan, minum itu kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia, sebagai pendidik, kita harus memiliki rasa kasih sayang dan juga rasa diterima dalam masyarakat ataupun komunitas. Yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan untuk memimpin. Jadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Ya, yang keempat ada kesenangan. Di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat murid, mungkin kenapa kok tidak mau mengikuti pembelajaran kita? Mungkin kebutuhan kesenangannya kurang. Jadi mungkin pembelajaran kurang menyenangkan seperti itu. Yang terakhir adalah freedom atau kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia dia mereka freedom artinya pengen bebas, bebas dari segala aturan, segala apapun itu. Artinya pengen jadi manusia yang freedom. Lanjut, Pak Ahmad. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalkan peraturan kemarin mungkin ada kasus di sekolah mana atau di sini, kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak nanti akan melakukan tugas yang kita berikan karena takut dengan hukuman yang kita berikan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Tadi yang dikatakan Bu Titi sebagai reward atau penghargaan dari orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita mengasih reward kepada anak didik kita, benar atau tidak Bapak Ibu? Reward. Kalau rewardnya berupa barang, saya tidak setuju Pak. Oh, ya gimana? Tapi kalau rewardnya berupa kata-kata motivasi untuk meningkatkan menjadi lebih baik lagi, saya setuju. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Dewi, gimana Bu? Kalau kita ngasih reward supaya anak-anak senang tuh setuju apa enggak kira-kira? Kalau saya Pak ya, dengan pemberian reward itu sangat setuju sekali karena dengan sebuah reward itu dapat memotivasi anak. Jadi bagi saya memberikan reward itu tidak hanya seperti Pak Ahmad katakan tadi, walaupun dengan barang misalkan, ayo anak-anak nanti siapa yang bisa saya berikan hadiah. Seperti itu pun anak-anak bisa bermotivasi Pak. Ataupun dengan cara kita berikan pensil, buku, apapun kue, itu kan bisa menjadikan semangat bagi anak-anak. Biasanya kalau dengan memberikan reward berupa penyemangatan seperti kasih materi pujian kan biasanya kurang gimana ya, kurang semangat. Iya, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Tepuk tangan Pak Ahmad sama Bu Dewi. Jadi gini Bapak Ibu, betul sekali nanti untuk imbalan ataupun penghargaan berupa itu kata-kata tadi ataupun mungkin uang gitu atau barang itu untuk meningkatkan motivasi belajar, betul sekali. Nah, cuma nanti akan kita bahas motivasinya nanti jangka pendek atau jangka panjang. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini Bapak Ibu lagi Bang ya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah imbalan. Jadi yang ketiga membentuk siswa yang menjadi diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, ini yang akan kita ulas sebagai guru ya. Kita membentuk murid yang seperti itu. Berikutnya Pak Ahmad. Jadi sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi yang pertama tadi adalah hukuman ya. Kalau gini Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau di sini konsekuensi tadi yang dibilang sama Bu Dewi tadi adalah kita memberikan imbalan. Nah, itu salah masuk termasuk konsekuensi Bu. Nah di sini kenapa? Penguatannya jangka pendek.
Betul sekali. Mungkin anak kalau dikasih uang, nanti siapa yang bisa mengerjakan dapat 100, saya kasih 5.000. Sangat senang sekali, pasti dapat 100. Besok lagi, pertanyaannya, apakah itu jangka panjang? Iya, kalau kita sebagai pendidik tiap hari bawa uang 5.000, ya. Kalau kita nggak punya uang 1.000, apakah si anak itu bisa mencapai nilai 100? Nah, di situ, ya. Jadi perlu mentoring yang berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk meruni kesalahan, untuk konsekuensi. Yang restitusi adalah di sini, sebelum saya masuk ke restitusi, Bapak Ibu sudah paham semua ya, antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan saya tanya kepada Bu Mega di sini ya, kalau misalkan kita menyuruh anak untuk jalan keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR, hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman, betul. Nah, sekarang contoh yang kedua, Pak Ahmad ya, kalau anak disuruh membersihkan lantai karena dia menumpahkan cairan atau minuman dalam gelas, itu konsekuensinya apa hukuman? Konsekuensi, betul sekali. Bapak itu jawab ya. Jadi ketika hukuman nanti intinya kita guru sebagai apa gitu? Otodidak maksudnya gini. Kita langsung nyuruh, kita kasih hukuman, sedangkan konsekuensi adalah tentang kesalahan dari kita berdua. Cuma hukuman sama konsekuensi di dalam modul yang saya pelajari sekarang itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi yang boleh adalah restitusi. Karena kenapa? Di sini murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Okay? Fokus pemecahan masalahnya adalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana cara melakukan restitusi? Nah, kita lanjut, Pak Ahmad. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Kita menawarkan solusi dan bukan paksaan, dan masih banyak berikutnya. Lanjut, Pak. Di sini perbedaannya Bu ya. Di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama hukuman. Guru menghukum murid berdiri 10 menit di atas di depan kelas. Ini hukumannya Bu. Guru marah, murid menjadi takut. Artinya apa ya Bu? Ketika jenengan punya siswa tersebut kita ketahui tidak bisa, kita jangan sampai untuk menyuruh siswa tersebut untuk maju di depan kelas. Karena kenapa? Ketika anak tidak bisa, misalkan ada namanya Pak Irfan, kamu maju ke depan. Padahal si Irfan tidak bisa bahasa Inggris, kita suruh ke depan untuk hafalan bahasa Inggris. Itu kita sebagai guru tuh sama dengan menghukum. Karena kenapa? Kita dasarnya sudah tahu murid tersebut. Kita jangan seperti itu Bapak. Jadi konsekuensinya, misalkan gini, ketika tidak mengerjakan PR, konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali, seperti itu. Cuma konsekuensi tadi adalah sudah terjadi kesepakatan. Artinya tertulis dari guru, betul terjadi kesepakatan, tetapi diutarakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Di sini ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu. Yang kedua adalah guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin kita bisa tanya Bu, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Jadi dari hati ke hati. Lanjut Bapak. Jadi kita harus bisa memposisikan kita. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Lanjut Pak. Jadi
Jadi pendukung, jadi membuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Nanti contohnya misalkan kita berdiri di depan barisan, jadi kita menghukum murid kita, ini nggak boleh membuat rasa bersalah. Misalkan contoh kasus siswa tidak memakai atribut, gitu, tidak memakai atribut ketika upacara, kita langsung menyuruh siswa tersebut berdiri di depan barisan, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah, kita bisa gini, kita bisa bertanya, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Jadi kita menekankan kepada murid kita bahwa mereka itu bersalah. Atau kita pendekatan kontrol kita sebagai teman. Ayolah buat Bapak Guru bangga. Jadi kita berpindah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita kembalikan lagi ke peraturan. Apakah anak tersebut melanggar peraturan? Lanjut yang kelima. Di sini Bapak Ibu, ketika posisi kontrol yang diharapkan dari kita semua sebagai pendidik adalah posisi sebagai manajer. Di sini kita menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini. Jadi kita menggali Bapak Ibu. Kita panggil anak tersebut di ruangan tersendiri. Kita tidak boleh memanggil atau menghakimi seorang murid di depan teman-temannya. Seperti itu. Lanjut, Bapak. Ya sini Bu, keyakinan kelas. Tadi dikatakan kenapa kok keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kok tidak peraturan. Betul sekali. Keyakinan adalah dari murid, gitu, untuk murid dan oleh murid. Artinya murid itu sendiri nanti yang membuat keyakinan kelas tersebut. Lanjut, Bapak. Keyakinan kelas, kenapa kok tidak peraturan tadi? Nah, jadi contohnya gini Bapak Ibu. Kita kalau misalkan mengapa kita peraturan kelas harus menggunakan helm? Nah, contoh Bapak Ibu, kira-kira menggunakan helm itu demi keselamatan apa karena takut dengan polisi? Keselamatan, betul. Kalau keselamatan kemarin kalau saya lihat Bu Dewi ke pasar tidak pakai helm. Nah, atau mungkin takut dengan panas atau debu, boleh, ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita pakai helm itu berarti demi keselamatan. Jangan karena kita takut dengan Pak Polisi kita pakai helm, ya. Lanjut. Ya, pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya terangkan cepat Bapak Ibu ya, lebih abstrak dari peraturan. Artinya penulisannya lebih abstrak, lebih halus. Berupaya pernyataan universal. Jadi kalimatnya yang universal, umum, dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan contoh Bapak Ibu, tidak boleh datang terlambat, itu kalimat negatif. Positifnya seperti apa? Datang tepat waktu, betul. Tidak boleh makan di dalam kelas, kan nggak boleh itu. Kalimat negatif. Positifnya adalah makan, lebih mungkin lebih spesifik makan di kantin. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Di samping itu sedikit saja agar mudah diingat. Ini Bapak Ibu, sedikit saja tapi mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas, ya. Karena tiap kelas nanti beda. Mungkin kalau kelas 6 sama kelas 1 saya yakin beda karena juga kebutuhan muridnya beda. Lanjut Bapak, apa? Nah, di sini Bapak Ibu penyelesaian mengenai kasus tadi adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita menstabilkan tersebut terlebih dahulu, baru kita validasi kesalahannya, okay? Dengan nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita tanyakan kembali ke siswa tersebut, ketika siswa tersebut sudah paham dengan keyakinan, akhirnya
supaya siswa tersebut muncul dari dalam diri bahwa tidak melakukan, artinya gini Bapak Ibu, bukan terhakimi, akhirnya siswa tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang ia lakukan dan siswa tersebut tidak merasa bersalah. Lanjut, apa? Oke, terima kasih. Sudah habis Bapak Ibu. Jadi budaya positif kesimpulannya adalah kita sebagai guru harus punya posisi kontrol, dan kita juga sampai terakhir menangani kasus menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita nggak boleh menghukum dan juga tidak boleh mengasih konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu kok harus gini Pak? Mungkin Bapak Ibu, wah, apakah ini akan berhasil? Gini Bapak Ibu, karena program ini adalah program dari Kemendikbud, otomatis kita sebagai pendidik juga harus mengikuti program pemerintah, dan juga kita kembali ke kodrat kita, yaitu adalah pendidikan yang berfilosofi kepada Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari sekilas tadi yang saya berikan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu atau dua? Oke, silakan. Gini lah ya, biasanya saya itu dalam setiap hari misalkan anak-anak itu tidak mengerjakan PR, biasanya kan ada satu dua ada yang tidak mengerjakan. Itu biasanya untuk tindakan saya tidak pernah menghukum murid, tapi saya suruh untuk mengerjakan. Ya udah, kalian yang belum mengerjakan dikerjakan dulu di luar. Nanti yang di dalam saya membahas PR-nya. Itu merupakan hukuman apa gimana Pak? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan lagi Mas Dewi. Ya. Jadi budaya itu termasuk hukuman. Jadi kita aja memberi reward nggak boleh. Karena kenapa? Misalkan murid jenengan ada yang namanya barel. Ketika tidak mengerjakan PR kita, tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan di luar. Tapi kalau anak tersebut suka di luar, pasti setiap hari tidak akan mengerjakan, karena di luar nanti mungkin melihat kantin, bisa main-main seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh mengasih reward aja nggak boleh, apalagi hukuman. Ya, bisa bilang, paham Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu Bapak Ibu, presentasi hari ini yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, alangkah baiknya ditutup dengan doa kepada Bapak Guru Agama Islam, Bapak Ahmad Badrosi, memberikan doa supaya pertemuan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ahmad Badrosi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum menutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga acara pada siang hari ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan wa rahmatan fil mali wa rahmatan tadammar. Allahumma hawwin 'alaina fitnata al-iman wa najatan min al-nar wal 'afiyatan fil lisan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhalalati wal dhulal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan doa dari Pak Ahmad Badrosi, selesai juga acara kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Saya selaku pembawa materi ataupun pembawa acara, apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan. Masih sehat? Semangat? Ya, supaya lebih semangat kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terus, perhatikan. Tadi setelah kita berolahraga, kita masuk ke kelas sebentar. Jadi Pak Eko minta waktu setengah jam ke depan untuk membuat sebuah keyakinan kelas, ya, keyakinan atau kesepakatan nanti yang kita sepakati bareng-bareng. Loh, nanti apa sih keyakinan itu? Ya, jadi keyakinan itu adalah kesepakatan kelas antara kalian dan teman kalian dan juga Pak Guru, ya. Nanti keyakinan itulah nanti yang kita jadikan sebagai tindakan yang harus kita lakukan di dalam kelas. Seperti apa? Membuat keyakinan kelas seperti ini. Nanti Pak Eko kita menuju yang ke awal dulu, yaitu adalah peraturan kelas. Jadi anak-anak, sekarang Pak Eko ingin kalian mengutarakan apa sih peraturan di dalam kelas yang harus kita taati, ya. Dimulai dari Putri, ayo silakan. Silakan ditulis. Di situ ada 1 keyakinan, kok keyakinan maksudnya peraturan kelas apa? Ya. Boleh beda, boleh sama. Yang lain juga memikirkan kira-kira peraturan kelas apa yang kalian inginkan. Tidak boleh membeli yang bagus. Berikutnya, ya berikutnya, Yuke, silakan. Pak, peraturan kelas kita tidak boleh membeli. Makan di kelas. Oke, selanjutnya, ayo, gimana? Ya, satu kalian. Jadi semuanya harus memiliki peraturan. Jadi menyampaikan kira-kira peraturan apa nanti yang kita buat di dalam kelas ini, ya. Rizky, persiapan? Boleh lambat. Terus, Rizky. Persiapan. Gading, persiapan. Boleh, kalau gading. Ya, terima kasih. Berikutnya, Well. Kanda. Oh, tidak boleh tidur di dalam kelas. Oh, tidak boleh tidur ya. Jangan-jangan parah nih dia tidur ini. Tidak boleh berangkat.
Sudah semua ya? Ya, sebelum kita semuanya dapat begini. Mereka saya tulis dari yang pertama tadi dari Putri. Di sini kelihatan semuanya ya? Tidak boleh membuli. Ya benar? Boleh? Sepakat? Nah, terus kita tidak boleh makan di dalam kelas. Ayo gimana? Sepakat atau enggak? Oke. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh bolos. Tidak boleh berkata kasar. Boleh bukan berkata kasar? Boleh berkata kasar? Enggak boleh? Ya, betul. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Sepakat Farel? Nah, ini usulan dari Farel. Berarti kalian perhatikan, berarti Farel besok kalau sampai tertidur di dalam kelas, kalian tugasnya ya mengingatkan Farel ya. Yang ketujuh, tidak boleh berkata kotor. Nah, tujuh, harus berdoa. Nah, ya, di sini kalian menggunakan kata tidak boleh. Jadi gini. Nanti dari peraturan kata-kata ini supaya kalian mudah diingat. Jadi kita merubahnya ke kalimat positif ya. Jadi di sini ada berdoa, di sini ada berkata kotor sama berkata kasar ya. Di sini kotor sama kasar. Ini kan maknanya hampir sama. Nanti boleh kita tulis misalkan ini kita tulis yang pertama tadi adalah tidak boleh membuli ya. Tidak boleh membuli itu sama halnya kita menghargai. Jadi loh ini kok fotonya habis ya. Jadi nggak apa-apa, perhatikan. Bentar. Ya, jadi tadi kan tidak boleh membuli artinya kita kalau ditulis kalimat positifnya adalah tidak boleh membuli. Berarti gimana? Berarti artinya apa boleh membuli itu enggak ya? Berarti kita harus saling menghargai ya. Saling menghargai. Yang kedua tidak boleh makan di kelas. Berarti bisa kita tulis gimana? Tertib di kelas, gitu ya. Tertib di kelas. Kalau yang ketiga tidak boleh datang terlambat. Ini ada kata-kata tidak. Berarti datang tepat waktu. Datang. Ini tulisannya nggak jelek apa ya. Yang penting jelas ya. Nah, yang keempat tidak boleh bolos. Nah, tadi tidak kita tulis lagi karena sudah ada datang tepat waktu ya. Terus tidak boleh berkata kasar sama berkata kotor. Berarti harus berkata sopan. Berkata sopan santun. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Berarti apa ayo? Sama ya. Sudah tadi tertib di dalam kelas. Tidak berkata kotor. Nah, ini harus berdoa. Berarti berdoa sudah tulis. Gimana anak-anak maunya berdoa sebelum pelajaran atau sesudah? Harus berdoa. Jadi gimana? Sebelum apa sesudah? Sebelum. Oke. Jadi saya kasih sebelum, ini sesudah. Lebih baik sebelum dan sesudah. Gimana kesempatan? Jadi kita berdoa sebelum dan sesudah ya. Jadi ditulis berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Di sini setelah kita merubah ke kalimat positif, ada nilai-nilai apa, ya kan? Di sini nanti ada tulis nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan tadi adalah nilai atau kata-kata universal. Seperti misalkan kalau saling menghargai.
Berarti kita tulis apa? Menghargai, seperti itu ya. Terus kata-kata kebajikan menghargai. Kalau tertib di kelas bisa ditulis di apa? Kalau tertib di Disiplin. juga apa? Disiplin. Oke, disiplin. Nah, seperti itu. Terus ada lagi, kalau misalkan kita di dalam kelas nanti nilai kebajikan juga ada, nanti kita kerjasama piket, berarti ada gotong royong. Gotong royong. Terus ketika kalian di dalam kelas tadi tidak tidur, berarti adalah suatu bentuk apa? Apa Putri? Apa juga? Benar? Tanggung jawab. Betul sekali, tanggung jawab. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan. Sekarang saya tanya ke kalian, kita masuk ke piagam ya. Jadi tampak seperti apa sih ketika saling menghargai dan tidak tampak seperti apa? Misalkan kita kasih contoh datang tepat waktu. Berarti tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti jadi datangnya seperti itu, datang terlambat. Ya, terlambat ya. Nah, terus misalkan tambah seperti tertib di kelas, berarti tambah seperti tertib di kelas. Di kelas. Kalau tidak tambah berarti kalau betul tidak tertib di dalam kelas. Tidak tertib di dalam kelas. Sekarang di sini ada guru tugasnya dan murid tugasnya, ya. Kalau menurut kalian apa sih tugas murid? Datang tepat waktu itu tugas murid atau bukan? Ya. Kita tulis ini mungkin tugasnya adalah datang tepat Waktu. tepat waktu. Kira-kira Pak Guru sama apa enggak? Ya, berarti guru tugasnya juga sama apa? Datang Tepat waktu. Di sini Pak Guru tugasnya adalah memberi tugas atau pembelajaran. Nah, murid tugasnya betul mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ini sebagai contoh ya, nanti bisa kita jabarkan lagi. Nah, terus setelah itu kita pindah ke tabel Y. Apa sih tabel Y? Jadi ini, ketika kalian datang tepat waktu, apa di sini yang terlihat, terdengar, terus perilaku. Misalkan ada sopan santun juga di sini. Kalau misalkan kalian sopan santun gimana? Yang terlihat berarti satu berbicara apa? Terlihat berbicara. Mohon maaf salah. Ini tadi yang terlihat di sini, yang terdengar. Yang terdengar berarti berbicara sopan. Berbicara sopan. Berarti terlihatnya berbicara sopan itu ketika masuk mencium tangan Bapak Ibu. Berarti apa? Terlihat memberi salam, ya boleh ya? Memberi salam dan mencium tangan Bapak Guru. Terus berperilaku sopan santun. Tadi di sini juga sama, nanti terdengar. Misalkan ditambah lagi, kalau yang tertib dan juga terdengar sopan santun berarti
bisa kita tulis seperti pagi Pak Guru, nah gitu ya. Jangan tiba-tiba gitu saja sini, pagi Pak Guru, seperti itu, boleh. Terus assalamualaikum Pak Guru, boleh, gitu. Kan yang terdengar, dia terdengar seperti apa. Jadi kalian nanti dalam melaksanakan keyakinan kelas harus berperilaku terlihat dan terdengar. Jadi jangan hanya terlihat, juga terdengar. Nanti kalau terlihat cuma ngomong kok, tertib, ternyata nggak ngomong, menang yang untung lah, itu tidak boleh. Harus seimbang ya nanti dan berperilaku juga. Setelah itu nanti sekarang kita tuliskan keyakinan kelas kita ya, ini untuk kelas 6. Jadi keyakinan kelas kita nanti di sini gini. Silakan nanti kita rangkum semuanya, boleh kita tulis. Ini untuk saya tadi bagus. Putri, silakan maju ke depan untuk mewakili teman-temannya menuliskan keyakinan kelas. Ya. Yang pertama tadi apa kira-kira? Datang. Ya, tulis. Silakan. Gimana teman-teman? Sepakat? Ya, ditulis datang, tepat, waktu. Yang kedua, kasih tanda di kanan di bawahnya lagi. Ya, berarti tadi apa? Kita berdoa sebelum ya, yes. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus yang berikutnya tadi tertib berarti disiplin. Ya, ditulis. Disiplin artinya di sini ketika kalian memakai baju dengan atribut yang sama. Kalau hari Senin dia merah putih, Pak. Kalau hari Jumat jangan memakai atribut. Jadi tidak usah terus memakai baju. Di sini sudah ditulis sama teman kalian disiplin. Itu mengandung kata disiplin. Terus tadi masalah tanggung jawab kebersihan tadi apa? Tanggung apa? Ya, ditulis tanggung jawab. Di sini tanggung jawab artinya ketika nanti kalian misalkan seperti kalian meraut pensil ternyata jatuh kotor, itu langsung diambil ya. Itu suatu bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab yang berikutnya tadi masalah sopan santun, berarti kita tulis apa? Menghormati ya. Menghormati dan menghargai. Boleh gitu ya? Menghormati dan menghargai warga kelas. Artinya warga kelas semua yang berada di kelas ini termasuk Pak Guru dan kalian juga. Menghormati dan menghargai warga kelas. Termasuk tadi menghormati dan menghargai ketika kalian berbicara sopan dan santun. Ya, tidak boleh membuli. Jadi termasuk gimana? Menghormati ya. Terus apa lagi? Menghormati, sudah, menghargai. Kira-kira kita menjaga kebersihan perlu enggak ini? Kelas kita? Perlu ya. Kan perlu ditulis sebenarnya menjaga kebersihan kelas. Ayo, kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan? Kalian? Apa kalian?
Putri mungkin ditambahkan apa? Ayo semuanya memiliki pendapat yang sama. Ditambahkan lagi, kita tanggung jawab, kita menghormati, terus menjaga kebersihan. Ayo apalagi? Kalau misalkan saya mau hanya Pak kentut boleh, kan tidak boleh. Artinya kentut di kelas masuk di menghormati dan menghargai warga kelas. Jadi kalau kalian kentut di kelas berarti tidak menghargai warga kelas. Gimana, sudah cukup? Ya, terima kasih. Putri silakan kembali ke tempat duduk. Ya, nanti ini adalah keyakinan kelas kita ya. Keyakinan atau kesepakatan harus kita sepakati. Perhatikan, saya bacakan lagi dari awal. Jadi keyakinan yang kita bentuk tadi bersama-sama. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Berarti nanti kita tidak boleh lagi datang terlambat. Terus yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ketika nanti suatu saat guru agama Islam ataupun guru kelas lupa untuk berdoa, tolong diingatkan. Kadang-kadang Pak Guru tergesa-gesa lupa ya. Nanti kalau Pak Guru juga lupa, kalian berhak untuk mengingatkan. Yang ketiga, disiplin. Artinya harus disiplin masalah berpakaian, harus disiplin dan juga bersepatu. Ya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kalian mengenai yang ada di kelas kalian. Artinya, ya yang kelima, yang keempat tanggung jawab. Jadi misalkan di sini sapu antara sapu kelas 6 sama kelas 5 jangan sampai terbuka karena tanggung jawab kalian. Jadi semua barang yang ada di sini adalah tanggung jawab kita bersama. Terus menghormati dan menghargai warga kelas. Nah ini yang paling penting. Sampai warga kelas, karena ini adalah keyakinan kelas. Nanti kalau keyakinan sekolah, artinya kalian tidak boleh juga membuli teman yang lain. Jadi ini berhubung peraturan kelas, jadi kita tidak boleh membuli teman kita di dalam kelas. Apalagi kita menghargai warga kelas. Jangan sampai kita memanggil temannya sendiri dengan sebutan atau panggilan nama bapaknya ya, nggak boleh. Berarti kalau kalian memanggil teman dengan nama bapaknya berarti tidak menghargai warga kelas. Dan yang terakhir adalah ini, menjaga kebersihan kelas. Karena kenapa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi manusia yang beriman, jagalah kebersihan. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 keyakinan kelas ini semuanya sudah sepakat ya? Sudah sepakat? Nanti kalau sudah sepakat berarti kita harus melaksanakannya dengan senang hati ya. Sekarang gini, di sini berkumpulnya 8, saya Pak Eko ingin satu persatu. Nanti setelah kita tanda tangani semuanya, langsung nanti kita tempelkan di sini supaya kita ingat. Dimulai dari Nanda, ayo Nanda. Ditandatangani di bawahnya supaya ini menjadi sebuah kesepakatan dari kelas 6. Sudah? Tanda tangan bawahnya sini. Kelas itu boleh. Besar toh. Ya. Kasih nama. Bawahnya kasih nama. Oh sudah. Tanda tangannya sudah nama. Ada. Oke. Butuh. Boleh dirinya boleh yang penting dibalik, tapi jangan menabrak tulisan. Ya, itu diikat ya. Oke, lanjut. D. Ini bawahnya boleh dikasih nama bawahnya gading. Jadi nanti ketika kalian lupa tolong diingatkan ya. Supaya tetap kita ingat dengan keyakinan kelas kita. Ya, rel. Nanti ketika misalkan gini, Pak, nanti kalau misalkan di musola gimana, di kantin seperti ini, beda lagi nanti ya. Kalau di musola kita punya keyakinan sendiri. Jadi ini yang keyakinan kita yang ada khusus di kelas ya, khusus di dalam kelas. Sampai berikut. Tri.
namanya besar. Enggak perlu kecil-kecil ya. Terus Nanda, juga. Lanjut. Zona. Rizky. Ya, terus. Ya, perhatikan. Jadi nanti ini setelah kalian sepakat dan sudah semuanya tertulis di tanda tangan, nanti besok saya bikinkan bannernya ya, kita cetak yang bagus karena nanti ada foto-foto kalian juga. Terus sekarang sementara ini yang Pak Eko bikin kita tempel di mana enaknya? Belakang sini ya. Nah, cuma yang asli ini besok tidak boleh dirusak, tapi kita bikin lagi yang baru dicetak banner ya. Ini supaya nanti kalian tetap ingat. Ya. Ya. Ayo perhatikan anak-anak. Ya, semuanya sudah paham ya. Jadi itulah tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita ya. Sudah tertulis dengan jelas. Juga tulisannya putih juga bagus. Jadi kalian yang pertama saya ingatkan sekali lagi supaya benar-benar kalau bisa kalian hafal, yaitu adalah datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, disiplin, tanggung jawab, menghormati dan menghargai, jaga kebersihan keluar. Jadi nanti ketika nanti keyakinan kelas ini, misalkan bertanya, Pak, boleh apa enggak ketika nanti keyakinan kelas kita rubah karena keyakinan yang ini belum masuk, Pak? Boleh. Ini untuk sementara, ini dulu. Nanti kalau besok misalkan ada usulan dari Putri, dari Gading, misalkan Pak, keyakinannya ditambah, monggo nanti kita sama-sama diskusi lagi. Kita paham ya? Jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang tidak melakukan perilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nanti kita sesama anggota kelas wajib untuk mengingatkan. Ya mungkin seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah paham? Ya, kalau sudah jelas dan sudah paham, berarti mulai hari ini nanti kita menerapkan keyakinan kelas kita ya. Setuju? Sepakat? Yang keras, sepakat? Bagus. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, tepuk semangat. Bagus ya. Oke, kalau seperti itu mungkin kita sudah menyusun keyakinan kelas karena jamnya Pak Eko sudah habis. Berikutnya lagi adalah pembelajaran kelas dengan Bu Nur Sofiatul Asna. Mungkin cukup sekian dari Pak Eko. Ada kurang lebihnya Pak Eko minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.